Kalau kalian motret orang atau model dan pengen jual hasil fotonya ke Shutterstock atau juga ke internet pada umumnya, ingat wajib banget kalian buat lampirin yang namanya model rilis atau juga surat izin dari si model. Tanpa itu, foto kalian bisa ditolak, bahkan akun Shutterstock kalian bisa kena masalah. Tapi tenang, di video kali ini gue bakal bahas tuntas cara bikin dokumen model rilisnya, mulai dari yang manual sampai yang otomatis pakai aplikasi smartphone. Jadi model rilis itu adalah dokumen legal yang menunjukkan kalau si model itu udah kasih izin ke kita buat jual foto yang nampilin wajah atau juga ciri fisik mereka. Ini penting banget buat ngelindungin kalian sebagai fotografer atau kontributor dari masalah hukum di kemudian hari. Nah, model rilis ini itu wajib kalian lampirkan kalau di dalam foto atau juga video yang mau kalian jual itu ada wajah orang yang bisa dikenali atau bagian tubuh unik yang bisa bikin seseorang teridentifikasi, termasuk ini banyak yang nanya ke gua bagian belakang tubuhnya atau badannya. Kalau modelnya masih anak-anak atau bayi, yang tanda tangan itu harus orang tuanya atau juga wali sahnya, wali si anak tersebut. Tanpa itu fotonya nggak bisa dijual di internet dan bakal langsung ditolak sama Shutterstock. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang pertama, cara bikin model rilis yang pertama. Shutterstock udah sediain sebenarnya template model rilis yang bisa teman-teman download via link di bawah ini. Nanti kalian cek linknya atau juga di deskripsi bakal gue tulis biar kalian tinggal klik aja. Kalian nanti download filenya, terus di print out dokumennya dan kalian isi formulir model rilis tersebut pakai pulpen tinta warna hitam atau biru. Contributor information ini kalian isi dengan data fotografernya, mulai dari nama lengkap kalian sebagai kontributor atau fotografer itu harus ditulis di sini. Ada aturan tidak tertulis sebenarnya tentang pengisian nama ini. Dia minimal 2 kata. Jadi kalau nama kalian misalnya cuma 1 kata aja, itu harus ditambahkan nama orang tua. Terus isi alamat lengkap ini kalian tulis aja sesuai alamat di KTP. Terus state ini kalian isi nama provinsi aja. Terus untuk date ini kalian isi dengan tanggal penandatanganan dokumen rilis ini. Ingat, format penulisan untuk date ini dimulai dengan nomor atau urutan bulan dulu, terus tanggal dan juga tahun. Jadi misal kita isi dokumen ini di tanggal 25 Mei 2025, kalian tulis 05/25/2025. Ini banyak yang salah, makanya gua mau ingetin lagi ke teman-teman semua. Terus signature ini kalian isi dengan tanda tangan. Terus untuk kolom model information ini diisi oleh modelnya, jadi bukan kita yang isi. Isiannya kurang lebih sama, dan kalau modelnya itu kalian sendiri, ini tetap diisi juga walaupun ya self portrait gitu kayak banyak foto gua, ini tetap dokumen ini tetap diisi, tetap dibikin dengan data diri sebagai fotografer dan juga sebagai modelnya. Model racial ini kalian pilih Southeast Asian, dan kolom witness yang ada di kanan bawah ini diisi data saksi yang menyaksikan penandatanganan dokumen ini. Isinya cuma nama lengkap saksinya dan juga tanda tangan dan tanggal penandatanganannya. Kalau sudah terisi semua, kalian scan dokumennya dan kalian upload beserta foto yang akan kalian submit ke Shutterstock. Untuk cara upload dokumennya, pertama kalian masuk dulu ke pengisian metadata foto yang mau disubmit. Terus kalian scroll ke bawah ke bagian rilis. Terus kalian klik tombol add release. Terus kalian klik icon plus di atas. Ini pilih yang model rilis. Terus release information ini kalian tulis nama dokumen rilisnya. Tulis aja sesuka kalian ya, yang gampang diingat. Terus data ini kalian lengkapi sesuai dengan data modelnya. Mulai dari usia modelnya, terus etnis modelnya, jenis kelaminnya juga dipilih di sini. Dan klik upload release file untuk mengupload dokumen model rilisnya. Ini kalian cari. Ini contoh aja ya, gua nggak pakai model rilis yang beneran.
Misal gue pakai file ini aja biar cepet. Terus terakhir kalian klik tombol add release. Nah ini udah muncul di paling atas dan klik tombol done. Di tab release ini juga udah muncul dokumen model release yang tadi kita upload. Kalau misalnya foto yang mau kalian submit itu ada 2 orang model, maka cara melampirkan dokumen rilisnya, kalian klik lagi tombol change release, terus pilih upload lagi dokumen rilisnya dan kalian checklist dokumen rilisnya. Terus klik done. Nah ini jadi ada 2 dokumen rilis yang sudah dilampirkan yang ter-attach ya di foto yang mau kita submit. Tinggal kalian klik tombol submit aja biar fotonya segera di-review sama tim kuratornya Shutterstock. Nah model rilis ini berlaku untuk 1 orang model aja dan idealnya 1 formulir atau 1 dokumen itu untuk 1 sesi pemotretan. Jadi kalau kalian motret orang yang sama tapi di hari yang berbeda, di tanggal yang berbeda dengan konsep dan lokasi yang berbeda, sebaiknya bikin model rilis baru. Ini penting supaya izin yang diberikan model itu memang benar-benar relevan dengan isi foto yang kalian jual ke Shutterstock. Makin spesifik, makin aman dari resiko ditolak atau diperkarakan di kemudian hari. Terus kalau modelnya masih di bawah umur, biasanya di bawah 18 tahun, yang tanda tangan bukan anaknya, tapi harus orang tua kandung atau juga wali sahnya. Untuk jenis formulirnya dia agak sedikit berbeda dari yang untuk dewasa. Kalian bisa lihat di layar ya, data anak atau modelnya cuma nama dan juga tanggal lahir aja. Sisanya atau kebanyakan di data orang tua dan juga tanda tangan orang tua kandung atau juga wali sahnya aja. Dan jangan lupa wajah anak harus tetap kelihatan jelas di foto identitas atau di kolom visual reference yang ada di formulir atau juga di dokumen rilisnya ini. Kalau kalian nggak mau ribet isi manual harus ngeprint dokumennya dulu terus di scan lagi, itu kan butuh waktu ya, agak ribet juga cari alat segala macam. Kalian bisa pakai aplikasi smartphone yang bisa di-download di Play Store atau juga di App Store. Namanya adalah Easy Release. Ini aplikasi berbayar tapi menurut gua worth it buat fotografer atau juga kontributor yang mau jualan foto di internet. Ini bayarnya juga cuma sekali, jadi lifetime gitu ya, lisensinya. Oke, sekarang kita praktek aja cara bikin dokumen rilis menggunakan aplikasi Easy Release. Kalian buka dulu aplikasinya, terus klik icon plus di pojok atas, terus pilih model, terus shoot name ini kalian isi dengan nama dokumen rilisnya, isinya bebas aja, terserah kalian. Terus kalian klik next. Nah ini isi nama negara dan wilayah atau provinsi tempat foto ini diambil. Foto yang ada modelnya itu kalian foto di mana. Terus kalian klik next lagi. Terus pilih tanggal pemotretannya. Terus klik next lagi. Terus kalian tulis nama lengkap modelnya. Ingat dia minimal 2 kata. Kalau modelnya cuma punya 1 kata, tambahin aja nama orang tuanya. Terus kalian klik next lagi. Terus ini isi alamat lengkap modelnya. State itu provinsi dan zip code itu adalah kode pos. Kalau kalian nggak tahu kode pos tempat kalian tinggal, kalian googling aja. Dia kalau nggak salah berdasarkan kelurahan atau kecamatan gitu ya. Terus klik next lagi. Terus ini isi alamat email dan juga nomor HP modelnya. Terus klik next lagi. Terus ini pilih tanggal lahir modelnya. Terus klik next. Terus pilih jenis kelaminnya. Terus ini pilih etnis modelnya, apakah dia orang Afrika, India, atau orang Asia. Dan kalian klik next. Terus ini isi dengan foto selfie atau foto portrait modelnya, pas foto gitu ya. Terus kalian kalau sudah klik use photo dan ini isi nama saksi yang melihat penandatanganan dokumen model rilis ini. Terus kalian klik next lagi dan scroll ke bawah ke bagian signature untuk tanda tangan model dan juga saksinya. Klik aja di bagian model dan saksi untuk masing-masing melakukan tanda tangan digital gitu ya lewat HP kalian. Jadi bisa langsung di screen HP-nya itu bisa tanda tangan di sana. Kalau sudah semua kalian klik aja ready to send dan bisa langsung disimpan di HP kalian dalam bentuk PDF
atau juga bentuknya JPEG. Nah, beberapa keunggulan kalau kalian pakai aplikasi ini secara pengalaman gua, dan ini bukan endorse. Yang pertama, proses bikin dokumen rilisnya jadi lebih cepat, jadi lebih simpel karena termasuk bisa on the spot juga. Kalau kalian lagi motret di mana gitu, antah berantah itu bisa gampang lah, dan nggak perlu ribet ngeprint dokumennya yang pasti. Yang kedua, dokumennya tersimpan rapi di aplikasi HP-nya dan juga di HP kalian. Tinggal nanti kalian bikin folder khusus buat nyimpen dokumen rilis di galeri HP-nya atau di folder gitu ya. Terus yang ketiga, dia juga legal secara internasional. Yang keempat, dia bisa disimpan sebagai template juga. Jadi kalau kalian mau bikin dokumen kedua dengan model yang sama, itu nggak perlu ngisi datanya dari awal lagi, tinggal pakai template-nya aja. Oke, gua ingetin sekali lagi, kalau kalian nekat upload foto yang menampilkan wajah model orang tanpa model rilis, fotonya bakal langsung ditolak sama Shutterstock. Dan yang lebih bahaya lagi sebenarnya, jangan pernah bikin dokumen model rilis yang palsu. Misalnya kalian malsuin, dipalsukan tanda tangan atau juga data modelnya. Itu bukan cuma ngelanggar aturan platform kayak Shutterstock atau juga yang lainnya, tapi juga bisa jadi masalah hukum yang serius di kemudian hari. Kalau kalian nekat, itu Shutterstock bisa langsung nge-ban, nonaktifin akun kalian secara permanen. Dan nggak cuma itu sebenarnya. Kalau suatu saat ada pembeli yang pakai foto itu untuk iklan atau campaign gitu ya, dan ternyata model di foto tersebut nggak pernah ngasih izin, Shutterstock bisa kena tuntutan yang pertama, dan bukan tidak mungkin teman-teman sebagai kontributor juga akan kena tuntutan hukum juga, karena kalian yang bertanggung jawab gitu ya atas keaslian dokumen rilis yang dibuat tersebut. Dan ini udah masuk ranah pelanggaran hukum internasional, apalagi kalau lisensinya dipakai sama brand besar, itu kasusnya bisa lebih gede lagi dan lebih ribet lagi. Jadi jangan anggap ini enteng, foto bisa viral, lisensi bisa dijual ulang terus-terusan, dan jejak digital kalian bisa dilacak. Reputasi sebagai fotografer atau kontributor bisa hancur dalam sekejap hanya karena satu dokumen palsu, dan yang lebih repot lagi bisa kena tuntutan hukum perdata. Amsyong deh ya, pokoknya ribet lah. Mending ribet di awal tapi aman daripada cepet gampang tapi berujung masalah besar di kemudian hari. Jadi gitu ya, model rilis itu penting banget buat jualan foto di internet dengan visual ada wajah manusianya, wajah modelnya. Kalian bisa pilih pakai cara manual yang pertama tadi atau yang otomatis lewat aplikasi isi rilis. Sebenarnya ada satu aplikasi lagi, ini rekomendasi dari Getty Image. Gue lupa namanya tapi dia berbayar dan gak enaknya sistem subscription. Jadi langganan bayar berbulan kayak CapCut atau yang lainnya gitulah ya. Kalau kalian mau file template model rilis gratis, tinggal download, linknya nanti gue tulis di deskripsi video. Kalau masih ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, share, dan juga subscribe channelnya. Kalau video ini ngebantu kalian jadi kontributor microstock yang lebih advance lagi, lebih siap lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan. Bye bye.